Ya, apa ya? Sebab Iya nih. kenapa nih? Biasa kak emosi, kesel. Ya, kata dulu aku dulu, saya sayang. Tenangin dulu, tarik nafas. Ya, belum. Ya, kakak tanya lagi. Sudah. Oh iya, sekolah. Pertama, kamu kesini, tadi kan dalam keadaan kesini. Sebelumnya pernah nggak kita kamu konseling atau tujuan kamu apa? Aku sih aku mau menikahkan dan mau mempersiapkan beberapa lagi. Oh iya, oke boleh. Dulu ini siapa? Ruby. Perkenalkan di sini, perkenalkan namanya Adit. Nah, di sini kakak jadi konselor Ruby. Jadi mungkin dalam beberapa menit ke depan, Ruby bisa jadi kerjasama sama Ruby. Nah, kebetulan sebelum mulai, kabarnya gimana nih? Baik, Jadi sih baik menurut sekarang sih udah lumayan. oh iya, iya. Jadi sih kalau lihat kayaknya, aduh, pembawaannya, auranya gitu. Jadi cantiknya hilang. Oke, terus kan sebelumnya kak apa belum pernah ngomongin. Baik, kalau emang udah siap bilang. Kalau belum ya kita kasih waktu. Gimana? Udah siap? Oke, baik. Sebelum kita mulai, kakak di sini akan menjelaskan beberapa asas yang memang sudah ada dari BKN tersebut. Yaitu 3 asas. Yang pertama, asas kerahasiaan, yang dimana Ruby kalau mau cerita apapun yang lebih dalam bahkan dirahasiakan dan tidak disebar. Kedua, asas kenormatifan. Di sini akan tidak akan melenceng dengan norma yang berlaku karena itu berkaitan dengan privasi kalian ini. Terus asas keterbukaan di mana? Karena di sini akan menanyakan banyak pertanyaan terbuka terkait masalah. Ya, supaya kamu mungkin bisa menyelesaikan masalah tersebut. Oke, dari sini Pak. Baik. Boleh gak diceritakan sebenarnya apa yang buat kamu marah itu? Jadi itu aku kesel aja kak, soalnya aku ini udah susah nih jadi udah senang aku udah sampai malam terus habis itu udah makan dari terus aku ngerjain tiba-tiba kayak tiap apa tuh bukan yang nanya kayak nggak boleh nggak sih ajarin aku caranya gimana, tapi malah kayak main ambil buku aja langsung nyalin buku. Itu yang bikin aku kesel sama emosi. Jadi kayak kalau misalkan dia mau minta buat diajarin sih aku pasti kayak oh nggak apa-apa, nggak bakalan itu juga. Jadi kalau udah sampai main ambil buku langsung aja itu mungkin yang nggak sopan dan bikin aku jadi kayak jadi nilai aku sama nilai dia jadi sama dong, dia nggak ada usaha apa-apa. Itu sih kak. Ya sih, terasa sih emosinya. Emang mata pelajaran apa pada saat itu? Matematika. Waduh. Iya sih, susah kita hitung. Ternyata memang ya adalah orang-orang yang jahil. Terus apa yang kamu lakukan setelah tahu teman kamu langsung emosi kamu apa langsung dilakukan atau gimana? Kalau aku sih alhamdulillah bisa ngobrol
terganggu gak emosi? Lumayan terganggu sih kak, kayak gitu aku kayak kalau di sekolah, kalau di kelas agak kurang fokus juga kayak udah nanti dicontoh lagi jadi contoh lagi jadi gitu Jadi sih. mengganggu banget lah ya. Mengganggu. Eh, Sebelumnya kamu udah ngelakuin pencegahan ya? Kalau aku sih udah pernah nolak ya kalau misalnya dari kali itu, tapi ya tetap aja yang tadi dia minta ke aku dia langsung ambil buku aku. Ya dari sini kamu masih suka undang-undang? Masih kak? Masih? Boleh gak minta saran? Boleh dong. Jadi kakak sini akan memberikan sebuah emosional terapi, di mana di dalam teknik tersebut kita akan merilis sebuah emosi negatif menjadi positif. Ya, jadi kan kamu tadi merasakan bahwa emosi Iya, ini sih jadi kayaknya kamu perlu deh kayak karena kamu udah terima saran dari kakak, kayaknya perlu deh kita melakukan itu tersebut. Jadi sekarang anggapan kamu apa nih yang negatifnya? bagusnya aku jadi bisa mungkin dari emosi yang aku rasain itu aku bisa nyebarin ke manusia gitu atau gimana. Jadi Takut itu sih kak. kayak ini ya, temen nih ingin melakukan aku sukses gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, jadi ada banyak titik-titik saraf yang untuk bisa ibarat kata untuk bisa menetralisir sebuah emosi yang ada di otak di badan ya. Ya. Jadi pertama dari kepala dulu, kalau ini nggak apa-apa, tapi ini masih kasih tahu dulu kan, kepala, terus tulang selangkah, bahu, dagu, mata, pipi, ya, sekarang telinga kalau nggak salah. Dan itu semua kita caranya tuh begini. Yang pertama pangkat, terus kedua ini. Ya, tulang ke bahu, tulang selangkah, area bawah, area. Jadi itu caranya. Biar apa? Supaya kamu lebih fresh, lebih cantik, lebih shine, lebih pretty, lebih positif lah auranya. Karena kan yang kamu bawa datang-datang ini udah bisa ya. Jadi sebelum kita mulai itu kamu dari sini kamu udah paham belum? Sudah. Oke, pertama kita harus tahu dulu apa yang membuat kata-kata yang membuat kamu emosi. Yang tadi masalah tadi yang membuat kamu emosi. Kan kita sama-sama belajar jadi maksud aku kayak sama-sama belajarnya ini ada gaya aku sama-sama belajar itu yang buat emosi banget. Jadi kamu akhirnya merasa kayak kok kayak gini terus aku gak bakal bisa dapat nilai bagus. Oh iya. Oke, kita mulai dulu dari tahap pertama. Oke ya. Pertama, bisa kepala, nanti tutup. Saya pasti bisa lebih baik dari nilai dia. Saya pasti bisa sukses dari nilai dia. Kemudian sini bawa mata. Saya bisa lebih baik dari dia. Terus itu, saya bisa lebih baik dari dia. Lalu, saya bisa lebih baik dari dia. Terus ini, saya bisa lebih baik dari dia. Terus tulang selangkah, saya bisa lebih baik dari dia. Terus apa nih namanya
Tunggu apa tahu saya bisa dilihat ya. Saya bisa lihat ini. Terus kalau sambil dia saya bisa dilihat dia. Saya bisa lihat ini. Oke. Dan apa sih? Buat. Jadi gimana rasanya? Lebih enak. Berarti kata-kata yang membuat kamu emosi atau nggak sama sudah ada. Hilang dari saya. Berarti ya sebisa mungkin kalau kamu kayak gitu lagi terapinya itu kayak tadi cara apa cuma ini sifatnya tentu tergantung orangnya. Kalau dia merasa kata-kata itu pasti bisa. Cuma kalau dia nggak menjalani itu agak susah, kita harus beri waktu. Tentunya kamu setelah tadi saya tanya gimana saya lebih better daripada sebelumnya, itu bagus karena biasanya kalau orang yang emosionalnya kita tuh agak sulit. Jadi mengevaluasi gitu. Berarti apa yang kamu rasakan setelah kayak gini, apa yang hikmah evaluasi kamu? Dari bilangnya diri aku lebih ada teman ada yang benar-benar cuman kalau misalkan suatu saat nanti aku lagi jadi kalau aku lakuin sendiri tuh aku bakal bisa langsung tenang kayak gitu nggak tahu harus ada orang yang paham betul tentang Sebenarnya bisa dijamin kalau emang kamu betul lupakan maka akan. Tapi kalau misalnya sendiri pun bisa cuma kalau untuk hubungan yang berlalu karena EFT itu kita juga emosi ya, orang lain kan yang lihat bukan kita yang lihat ya. Jadi kita nggak tahu nih kita udah berarti emosi apa enggak nih, kan bisa jadi ngambek kan lagi emosi kan. Kalau kita udah berusaha itu urusan yang lain. Berarti kalau emang nggak bisa tahu sendiri ya saya bantu. Jadi setelah ini besok kalau ada masalah itu cegah dulu, cegah dengan cara apa pun. Kita melihat Tuhan, pikir, ya. Terus sholat, terus mengatakan positif diri sendiri. Itu bukan hal-hal yang bisa mendistract emosi. Karena mendistract itu panas ya. Tapi setan ya. Jadi dari situ kamu aware lah dengan diri kamu ya, masa iya kali ini emosinya gimana. Jadi kayak sebisa mungkin kita tahu gitu apa nih, walaupun memang kenyataannya pas emosi itu nggak sadar, tapi setidaknya tahu lah dari basic. Jadi hal kecil seperti itu bisa berdampak besar kalau kita mengerti dan paham. Sampai sini apakah paham apa? Apakah tidak jelas? sudah dan aku dapat pelajaran-pelajaran Ya, apa ada pertanyaan? sebenarnya sih sebenarnya nggak ada yang akhirnya aku dari kalau dengan belajar ada banyak dari itu dan aku mungkin kalau dari sini dari semua yang kakak tahu buat orang kasih kaki itu aku cuma bilang Oke. Mungkin kalau berarti ini udah selesai ya Mas. Sebelumnya terima kasih Rudy telah meluangkan waktu dan mempercayakan kakak sebagai masalah ini. Semoga di pertemuan berikutnya ada lebih baik.